Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahdin qalbi wa saddid lisani wahdin qalbi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, malam hari ini kita insyaallah akan mempelajari sedikit tentang bab waris. Ini pelajaran singkat. Memang bab waris itu perlu hafal ya. Bab waris itu kalau menurut para ulama dikatakan ilmu sa'ah, pelajaran 1 jam. 1 jam sudah selesai, tapi syaratnya 1. Yang menerima pelajaran itu hafalannya seperti komputer. Jadi sekali menerima pelajaran langsung hafal dan langsung paham. Maka baru bisa 1 jam. Kenapa demikian? Karena pembahasan di dalam bab waris itu sudah paten. Tidak ada pembahasan baru, sehingga ketika kita menerima kasus-kasus dalam bab waris itu semuanya adalah kasus-kasus lama. Jadi semuanya itu penyelesaiannya sudah ada. Kasus-kasus lama semua. Tidak ada kasus-kasus baru. Ya. Kasus-kasus baru itu sudah diijtihadkan oleh para sahabat dan para tabi'in dan para mujtahid madhab. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari arti waris. Waris, ya, itu dari bahasa Arab. Sebenarnya kalimat waris ini itu isim fa'il, ya. Yang menjadi masdarnya adalah irth. Apa artinya? Artinya secara bahasa adalah kekal, al-baqa, kekal, dan perpindahan sesuatu dari satu kaum ke kaum yang lain. Kadang kita memahami ada kalimat warisan leluhur, begitu. Artinya sesuatu tersebut perpindahan dari satu kaum ke kaum yang lain, dari leluhur kita kemudian ke nenek moyang kita yang generasi berikutnya sampai ke kita, maka itu menjadi warisan leluhur. Budaya ini adalah warisan leluhur. Apa artinya warisan leluhur? Artinya perpindahan dari nenek moyang ke generasi berikutnya sampai ke masa-masa kita. Jadi perpindahan sesuatu dari satu kaum ke kaum yang lain. Di antaranya adalah hadis Nabi Muhammad SAW, al-ulama warathatul anbiya. Al-ulama warathatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Dikatakan al-ulama warathatul anbiya, para ulama pewaris para nabi. Artinya adalah ada perpindahan ilmu dari Sayyidina Muhammad kepada para sahabat, kepada para tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, dan seterusnya sampai zaman sekarang ini kepada para ulama. Perpindahan sesuatu dari satu kaum ke kaum yang lain. Kemudian arti syar'i adalah sebuah hak yang bisa dibagi. Hak yang bisa dibagi dan akan menjadi milik orang yang berhak setelah kematian pemilik tersebut atau pemilik pertama. Setelah pemilik pertama mati, meninggal, barulah hak tersebut menjadi milik orang yang berhak, ya, menjadi milik ahli waris istilahnya, orang yang berhak.
Kenapa hak tersebut menjadi milik orang yang berhak? Dikarenakan adanya hubungan kerabat dan semisalnya. Ya, hubungan kerabat dan semisalnya. Jadi nanti ada tiga hubungan. Ada tiga hubungan yang menyebabkan terjadinya warisan atau disebut sebagai sebab-sebab waris, ya. Sebab-sebab waris. Ada tiga hubungan. Di antaranya adalah kerabat, ya, dan nanti akan disebutkan apa saja hubungan-hubungan yang menyebabkan warisan. Dan kerabat ini adalah yang paling banyak. Yang paling banyak yang mendapat warisan adalah kerabat. Kemudian ada hal-hal yang berhubungan dengan harta peninggalan mayit. Apa saja hal-hal yang berhubungan dengan harta peninggalan mayit? Nah, sebelum kita mempelajari bab waris, kita harus tahu ada hal-hal yang berhubungan dengan harta peninggalan mayit. Apa saja? Ada 5 hal yang berhubungan dengan harta peninggalan mayit. Apa itu 5 hal? Yang pertama adalah hak yang berhubungan dengan benda-benda peninggalan mayit. Seperti zakat, gadai, dan lain sebagainya. Disebutkan jinayat, tapi jinayat ini terjadi kalau kita memiliki budak, dan budak itu sudah tidak ada zaman sekarang. Ya, jadi kita punya budak, budaknya melakukan sebuah kejahatan, sebelum diproses kejahatan kepada seseorang, sebelum diproses pemiliknya meninggal. Ya, maka jadi hak-hak yang berhubungan dengan benda-benda peninggalan mayit seperti zakat dan gadai, ini maksudnya ada orang mati itu hartanya dihitung dulu di list, ya. Dia meninggalkan apa saja? Rumah. Dia meninggalkan apa saja? Mobil. Dia meninggalkan apa saja? Sawah. Dia meninggalkan apa saja? Kambing. Ya. Nah, kalau rumahnya digadai, maka jangan sampai diwaris sebelum dilepas gadainya. Atau mobilnya digadai, jangan sampai diwaris sebelum gadainya itu dilepas. Lepas dulu gadainya baru kemudian diwaris. Kemudian misal ya, sawah sudah panen dia tidak zakat. Disimpan itu padi di lumbung sampai dia meninggal. Maka ini padi yang sudah dipanen ini harus dikeluarkan dulu zakatnya sebelum diwaris. Ini menjadi hak pertama. Bahkan sebelum memandikan jenazah harus diselesaikan ini. Karena berhubungan dengan benda-benda peninggalan mayit. Atau dia punya kambing, 40 kambing. Sudah berlalu 1 tahun kepemilikan 40 kambing, belum zakat, sudah meninggal. Maka zakati dulu kambingnya. Ini berhubungan dengan benda-benda peninggalan mayit. Ya. Ini bukan urusan hutang, tapi benda-bendanya. Atau yang umum sekarang toko. Punya toko, punya dagang, ya, atau punya dagangan, belum dizakati sampai meninggal, padahal mencapai nisab. Maka sebelum mayit ini bahkan dimandikan, ini dagangan ini harus apa? Harus diselesaikan dulu. Jelas ya? Harus diselesaikan dulu. Zakatnya maksudnya dikeluarkan dulu. Kemudian yang kedua, biaya pemulasaran jenazah dengan baik. Biaya, ini pembahasan mengenai harta. Harta peninggalan mayit ada 5 hal. 5 hal ini ya wajib urut jika haknya dan hartanya itu mepet. Lebih banyak haknya daripada hartanya. Jadi lebih banyak tanggungannya daripada hartanya. Maka di situ atau mepet, ya, doyik, mepet, sempit. Maka
wajib urut. Tapi kalau tidak, misalnya hartanya banyak, haknya sedikit, maka boleh tidak urut. Kalau kalau apa namanya? Kalau hartanya banyak, haknya sedikit, boleh tidak urut. Biasanya kan kita mendahulukan pemulasaran jenazah. Biasanya kita begitu. Setelah selesai baru membahas masalah yang lain. Ya, asalkan hartanya itu haknya itu tidak terlalu banyak, tidak masalah. Karena apa? Takut nanti bab zakat dan gade ini habis untuk biaya. Jadi jangan mengambil biaya pemulasaran jenazah sebelum zakat gadenya ini selesai. Takutnya nanti diambil untuk biaya begitu. Apa itu biaya pemulasaran jenazah? Biaya pemulasaran jenazah itu seperti membeli kafan. Kafan ini kan di sini dengan baik, ya. Biaya pemulasaran jenazah dengan baik. Apa artinya dengan baik itu? Nah, contohnya kafan. Kafan ini biasanya orang Jawa itu, ya, secara umum sudah. Bahkan pernah saya memandikan jenazahnya kiai juga bersama pengurus Rabi'ah Alawiyah. Jadi kafan yang sudah disiapkan itu ternyata tidak pantas. Akhirnya kita ganti dengan kafan yang pantas. Nah, jadi kalimat yang baik itu artinya ya sesuai dengan orangnya. Sesuai dengan orangnya. Kalau orangnya itu mampu ya kafannya yang bagus. Kalau orangnya itu tidak mampu ya tidak apa-apa kafan-kafan yang jelek. Tapi yang ada di Jawa ini kafan itu ya satu. Karena apa? Kafan itu beli di toko jenazah, beli kafan di toko jenazah. Ini macamnya cuma satu. Kafan di toko jenazah ini macamnya cuma satu, yaitu kafan yang jelek. Saya katakan kafan jelek karena memang jelek sekali, kainnya itu panas. Kalau sampai tidak percaya, coba beli kain kafan di toko jenazah, coba dipakai baju. Ya. Pakai baju atau dipakai apalah terserah yang nempel ke kulit, pasti tidak enak. Pemakaiannya tidak enak, kasar dan sebagainya. Nah, itu berarti kafan yang ada di toko jenazah ini tidak pantas untuk orang-orang yang mampu. Begitu. Makanya dalam cerita saya tadi itu akhirnya kita ganti dengan kafan yang lebih pantas, ya. Nah, kafan yang lebih pantas kita belinya bukan di toko jenazah, tapi di toko kain. Kalau beli di toko kain, ya milih mau beli kain yang seperti apa. Bisa kain yang halus, lembut atau apapun sudah. Ya, tergantung uangnya, siap uang berapa. Jadi ini yang dimaksud dengan pemulasaran jenazah dengan baik, ya. Pemulasaran jenazah dengan baik. Jadi keluarkan biaya sesuai dengan kemampuan orangnya. Karena ini dari harta warisan, jangan dibelikan yang jelek gitu loh maksudnya. Kalau dia mampu, kalau dia tidak mampu ya tidak apa-apa. Terus diantara pemulasaran jenazah juga biaya orang yang mandikan. Jadi mandikan ya dikasih ongkos, ya. Kemudian biaya orang yang menggali, biaya orang yang mengangkat jenazah kalau memang mereka tidak mau mengangkat kecuali dengan biaya. Nah itu semuanya diambil daripada harta peninggalan mayit. Adapun biaya tahlilan, nah ini banyak orang tidak paham. Tahlilan ini hati-hati. Ini ya tahlilan ini diambil dari harta masing-masing keluarga yang ingin membacakan tahlil. Kalau diambil dari harta warisan, jika tahlilan ingin diambil dari harta peninggalan, itu harus dengan seizin seluruh ahli waris. Itu pertama. Ini banyak orang tidak paham. Harus seizin seluruh ahli waris. Kemudian yang kedua, ahli warisnya tidak boleh ada yang
kecil atau belum balik, ya. Dan tidak boleh ada yang gila. Tidak boleh ada yang belum balik, kecil, gila. Kalau ada dua orang ini, maka tidak bisa diambil daripada harta mayit untuk tahlilan, tidak boleh, haram. Kenapa? Haknya mereka. Haknya mereka ini tidak boleh diambil. Dosa. Jelas ya? Jadi tahlilan itu tidak wajib. Tahlilan itu tidak wajib. Tahlilan itu adalah sedekah tabarruk, sedekah dari orang yang hidup untuk orang yang mati. Lah kalau sedekah dari orang yang hidup untuk orang yang mati tapi ngambil harta warisan, ya sama juga bohong. Ya berarti bukan dari orang yang hidup yang diambil harta warisan kok. Jelas ya? Harus seizin dengan, kalau semuanya mengizini dan tidak ada yang kecil, tidak ada yang belum balik, tidak masalah. Tidak masalah. Karena begitu orang meninggal itu sebenarnya juga menjadi haknya ahli waris. Asalkan ahli warisnya itu tidak ada yang kecil atau gila. Sebenarnya ada yang ketiga, tapi susah saya menerjemahkannya. Yang ketiga ini safih. Ya. Safih itu kalau biasanya guru-guru itu mengatakan idiot. Safih itu bukan idiot. Safih itu apa ya? Otaknya kurang, jadi dia tidak mengerti, tidak bisa menjalankan harta dengan baik. Itu safih. Ya. Contohnya seperti punya uang di sobek-sobek. Itu safih. Mubazir. Atau punya uang, atau kalau jual barang selalu apa? Selalu rugi. Jadi orangnya sudah dewasa tapi cara berpikirnya masih seperti anak kecil. Ya. Sudah dewasa tapi masih kayak anak kecil. Mudah ditipu, mudah dibohongi. Nah, ini juga tidak bisa diambil haknya untuk tahlilan, nggak bisa. Ya, karena dia dianggap tidak bisa menjalankan harta. Jadi tiga orang ini, kecil, gila, dan safih. Ini tidak boleh diambil haknya. Kemudian yang ketiga, hutang dalam tangan mayit. Nah, hutang ini ada dua. Ada hutang kepada Allah, ini yang harus didahulukan. Dan yang kedua, hutang kepada manusia. Atau hutang kepada manusia dan kepada Allah. Hutang kepada Allah seperti zakat fitrah. Hutang kepada Allah seperti kafarah. Hutang kafarah, membebaskan budak misalnya. Hutang kepada Allah contohnya seperti hutang haji. Dia bisa mampu haji tapi tidak berangkat. Mampu umrah tapi tidak berangkat. Itu hutang kepada Allah. Hutang kepada manusia, ya seperti hutang-hutang yang lain. Adapun hutang kepada Allah dan kepada manusia, seperti zakat, itu termasuk hutang Allah, tapi juga kepada manusia juga, ya zakat. Loh tadi kan zakat hak pertama. Zakat hak pertama itu kalau benda yang wajib dizakati. Zakat harta kalau benda yang wajib dizakati masih ada, itu namanya zakat hak pertama. Tapi jika benda yang wajib dizakati itu sudah habis, ya, dia punya tanggungan zakat toko tapi tokonya sudah habis. Tokonya sudah bangkrut, sudah habis, sudah tidak ada. Belum dizakati sampai bangkrut. Terus mati. Maka itu termasuk hutang. Ya, hutang kepada Allah. Jadi hutang ini nomor 3.
Kemudian yang keempat, wasiat. Wasiat ini dengan sepertiga harta. Tidak boleh lebih dari sepertiga. Kalau lebih dari sepertiga itu harus izin dengan ahli waris. Jadi kalau hartanya 300 juta, meninggalkan harta 300, dia hanya boleh wasiat sampai 100 juta saja. Kalau wasiatnya lebih dari 100 juta, maka harus izin dengan mayit. Apa wasiat itu? Nanti akan kita pelajari wasiat. Jadi seperti mengatakan, kalau saya mati, tanah ini saya berikan kepada pondok misalnya, atau tanah ini untuk fakir miskin, itu namanya wasiat. Atau untuk seseorang, mobil ini saya berikan kepada fulan, ya, kepada Pak Budi, kepada Pak Joko misalnya. Nah itu namanya wasiat. Sepertiga atau kurang dari sepertiga. Kalau total hartanya 300 juta, ya berarti total wasiatnya itu maksimal 100 juta atau kurang. Kalau lebih, ya misalnya total hartanya 300 juta, dia mengatakan tanah saya untuk pondok, ternyata tanah itu harganya 200 juta, maka yang separuh daripada tanah itu jelas jadi yang 100 juta. Yang separuhnya lagi tergantung seizin daripada ahli waris. Nah, baru yang terakhir, yang kelima, kalau sudah empat-empatnya ini selesai, baru dibagi waris. Ya, baru dibagi waris. Nah, sekarang pembahasan rukun waris. Siapakah yang berhak menerima waris? Ada 3 rukun. Dalam segala sesuatu itu ada rukunnya. Yang pertama, penerima hak waris. Ini dalam bahasa Arab disebut waris. Ya, disebut waris. Ini penerima hak waris. Yang kedua, pemberi hak waris. Ini dalam bahasa Arab disebut muwarris. Yang ketiga, hak yang diwariskan. Ya, ini disebut maurus. Hak yang diwariskan. Waris wa muwaris wa maurus. Hakun maurus. Penerima hak waris punya anak. Pemberi hak waris mayit. Ya, ini disebut mayit. Hak yang diwariskan, ya hartanya, uang, rumah, dan seterusnya. Kemudian sebab-sebabnya hak waris. Apa sebab-sebab waris? Ada 3, tadi itu saya jelaskan ada 3 ya. Yang pertama kekerabatan, ini yang paling banyak. Yang banyak diantara orang-orang yang menerima warisan itu adalah gara-gara kekerabatan. Gara-gara kekerabatan. Maka orang akan mendapatkan warisan. Hubungan kerabat. Yang kedua pernikahan. Pernikahan ini cuma 2. Kalau tidak suami, ya berarti istri salah satu. Yang ketiga pembebasan budak. Sebabnya adalah pembebasan budak atau disebut wala. Maksudnya apa? Nah, kalau ada seseorang memiliki hamba, saya punya budak,
namanya John. John ini saya merdekakan. Kemudian John ini kerja sampai punya uang, mati si John. Ketika mati, dia tidak punya ahli waris secara nasab dari kekerabatan, maka warisannya kembali kepada saya sebagai orang yang membebaskan dia, ya, mantan tuannya, ya, mantan pemilik. Itu disebut wala. Kemudian syarat-syarat waris. Syarat waris adalah kepastian meninggalnya pemberi waris. Orang yang dijadikan sebagai pemberi hak waris itu harus betul-betul meninggal, dengan tentunya pernyataan dari dokter misalnya, atau tanda-tandanya seperti nafasnya sudah tidak ada, jantungnya sudah tidak berdetak, ya. Atau, nah ini juga dengan keputusan dari pemerintah alias hakim. Ini terjadi kalau orang itu dinyatakan hilang. Orang yang hilang, yang dinyatakan ini dalam kasus-kasus tertentu. Kasus-kasus tertentu. Contohnya kasus kasus kemarin itu ada kapal tenggelam, ya. Sekian orang dinyatakan meninggal, sekian orang dinyatakan luka-luka, sekian orang selamat dan sekian orang menghilang. Nah, orang yang menghilang ini tidak bisa hartanya dibagi oleh ahli warisnya sampai pemerintah menyatakan bahwa orang itu dianggap sudah meninggal. Kalau pemerintah menyatakan bahwa korban yang hilang dalam kecelakaan kapal itu oleh pemerintah dinyatakan sudah meninggal, barulah hartanya bisa dibagi. Jelas ya? Nah itu harus ada kepastian, karena itu orang yang menghilang, misalnya pergi, itu tidak bisa hartanya diwaris. Kenapa? Belum jelas dia meninggal, harus ada kepastian. Nah, kalau terlalu lama tidak baik, dilaporkan kepada pemerintah sehingga dinyatakan meninggal oleh pemerintah. Setelah hakim berijtihad, kapan dia hilang? Tanggal sekian, tahun sekian. Berapa? Umurnya sekian. Diteliti oleh hakim, wah ini kira-kira kalau sudah sekian tahun ini tidak mungkin hidup ini. Ya, maka oleh hakim dinyatakan meninggal. Tapi kalau hakim masih menyatakan wah ini hanya masih hidup, ya berarti tidak bisa dibagi waris. Itu yang dimaksud dengan keputusan pemerintah. Keputusan pemerintah ini untuk orang-orang yang hilang atau dinyatakan hilang. Itu syarat pertama. Syarat kedua, kepastian hidup menerima hak waris setelah meninggalnya pemberi hak waris. Ini maksudnya bagaimana? Ini syarat kedua ini dibahas
pada kasus tertentu. Dibahas dalam kasus tertentu. Kalau kalau ada orang meninggal, ahli warisnya semuanya hidup, tidak ada masalah. Itu jelas memenuhi syarat kedua. Tapi yang menjadikan pentingnya membahas syarat kedua ini jika ada kejadian seperti tanah longsor, ketika tanah longsor atau gempa bumi, ya, atau kecelakaan, ketika kecelakaan atau gempa bumi atau tanah longsor, warga meninggal, tidak diketahui siapa yang mati dulu, siapa yang mati kedua, tidak diketahui. Bagaimana harta warisannya? Nah, di situ dianggap tidak saling kenal, dianggap tidak saling kenal mereka, atau tidak dianggap tidak memiliki kekerabatan. Ya, gempa bumi, tanah longsor, atau kecelakaan. Nah, ini kecelakaan ayah dan bapak dan anak, bapak dan anak naik motor bareng, boncengan, ditabrak sama truk, mati, meninggal dua-duanya. Ketika orang-orang mendekat, dua-duanya sudah tidak bernyawa. Dua-duanya tidak bernyawa. Jadi tidak ada satu saksi pun yang menyaksikan siapa yang meninggal duluan. Maka bagaimana? Bapak hartanya diberikan kepada ahli waris, ya, selain anak ini. Selain anak ini dianggap tidak ada. Dan anak ini hartanya diberikan kepada ahli waris selain bapak ini. Jadi bapaknya dianggap tidak ada. Jadi ketika bagi warisannya bapak dan bagi warisannya anak, bapaknya punya harta, anaknya punya harta, maka si anak tidak dimasukkan dalam anggota warisannya bapak, bapak tidak dimasukkan dalam anggota warisannya anak. Kenapa? Karena tidak jelas, tidak ada kepastian siapa yang menerima apa yang dipok waris. Misal jika yang misal bapak dan anak naik motor berdua, tiba-tiba jatuh, atau kemudian orang-orang mendekat, ternyata anaknya sudah meninggal. Nanti bagiannya bapak itu diberikan ahli waris. Ahli warisnya bapak tentunya si anak ini tidak masuk. Ketika bagi ahli warisannya si anak, bapak ini masuk. Jadi dia dapat bagian daripada hartanya si anak. Nah, setelah dapat bagian dari hartanya si anak, hartanya bapak dibagi, si anak ini nggak dapat karena dia meninggal sebelum pak ini. Nah, ini kenapa? Karena jelas ini meninggal dulu, ini meninggal belakangan. Ya, jadi syaratnya di sini
kepastian hidup penerima hak waris setelah meninggalnya pemberi hak waris. Jadi pemberi hak waris meninggal, penerima hak waris masih hidup. Walaupun setelah itu dia meninggal juga. Tapi kalau tidak ada kepastian siapa dulu yang meninggal, maka dianggap mereka berdua tidak kerabat, ya, tidak saling kenal. Bukan kerabat. Syarat yang ketiga, mengetahui jalur waris. Mengetahui jalur waris. Ini syarat untuk petugas pembagi hak waris. Jadi ini siapa ini? Oh, ini anaknya, ini bapaknya, ini istrinya, ini. Seperti itu. Hal-hal yang mencegah waris. Apa saja yang mencegah waris? Di antaranya adalah membunuh. Orang yang membunuh maka tidak mendapatkan warisannya walaupun tidak sengaja. Kepreset terkena bapaknya, bapaknya jatuh mati, gak dapat warisan. Ini juga banyak terjadi, ya, kecelakaan. Anaknya yang megang, yang driver, anaknya yang megang apa namanya? Setir. Gara-gara anaknya salah dalam nyetir, akhirnya bapaknya meninggal. Kesalahan anaknya. Nah, anaknya tidak dapat warisan. Karena dia yang menjadi penyebab kematian bapak. Dianggap membunuh. Membunuh ini tidak harus sengaja. Kalau membunuh sengaja ya naudzubillah. Tapi membunuh ini adalah menjadi sebab kematian. Ya. Sebab kematian. Secara fisik ya. Secara fisik. Bukan mikir anaknya sampai meninggal. Bukan. Itu kan sesuatu yang batin, itu tidak diketahui kecuali oleh bapaknya. Kalau bukan secara fisik, ya, sesuatu yang batin tidak masuk. Oh ini mati kan gara kepikiran anaknya, berarti anaknya jadi pembunuh. Bukan, tetap dasar kalau itu. Yang dimaksud sini secara fisik, seperti tadi itu jatuh ketimpa bapaknya mati. Dengan fisik dia yang menyebabkan kematian. Kemudian yang kedua perdagangan. Yang ketiga perbedaan agama. Perbedaan agama ini cuma dua. Agama itu hanya dua. Tidak ada yang ketiga. Agama itu yang pertama Islam. Yang kedua kufur. Jadi kalau misalnya bapaknya Nasrani. Bapaknya Nasrani. Anaknya Yahudi. Bapaknya Nasrani, anaknya Yahudi. Ini saling mewarisi. Saling apa? Mewarisi. Tuh, kan beda agama. Enggak, ini sama. Ini agama satu ini. Ya. Saling mewarisi, enggak ada masalah. Tapi kalau bapaknya Nasrani, anaknya sudah masuk Islam, terus bapaknya mati, anaknya nggak dapat warisan. Yang dapat warisan cuma anak-anak yang masih Nasrani. Anak yang sudah masuk Islam nggak dapat warisan. Sebaliknya kalau bapaknya sudah masuk Islam tapi masih banyak, ada satu anak masuk Islam, bapaknya masuk Islam, ada anak-anak yang lain yang belum masuk Islam, maka yang dapat warisan cuma yang Islam saja kalau bapaknya meninggal. Jadi yang agamanya sama. Kemudian masuk kepada bab yang lebih dalam, yaitu penerima hak waris laki-laki. Penerima hak waris dari golongan laki-laki. Siap saja penerima hak waris dari golongan laki-laki. Nah ini berbeda dengan ilmunya pengadilan negeri. Pengadilan negeri dengan kita beda. Kalau pengadilan negeri
kalau ada orang punya istri, ada laki-laki punya istri, punya, ya, maka bapak ibunya dianggap bukan ahli waris. Ini salah. Bapak ibu termasuk ahli waris. Di sini kita bahas siapa saja penerima hak waris dari golongan laki-laki. Yang pertama adalah anak laki-laki, jelas ya. Ini kita bahas yang laki-laki saja. Anak laki-laki, anak langsung. Yang kedua, cucu laki-laki dari anak laki-laki sampai ke bawah. Maksudnya anaknya anak dan anaknya anaknya anak, anaknya 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 anak, anaknya 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 anak dan seterusnya. Ya. Yang penting dari jalur laki-laki. Tapi kalau cucu laki-laki dari anak perempuan, ya, cucu laki dari anak perempuan, ini orang luar, bukan ahli waris. Dari anak perempuan, orang luar, kerabat tapi bukan ahli waris. Dia termasuk kerabat, ya, tapi bukan ahli waris. Sudah ada nasab ini, nasabnya ke bapaknya. Oleh karena itu orang Arab mengatakan banuna banu abnaina wa banatuna banuhunna abna'ur rijalil abaidi. Banuna anak laki-laki kita, banu abnaina termasuk juga anaknya anak laki-laki kita. Wa banatuna adapun anak perempuan kami, banuhunna abna'ur rijalil abaidi. Anak perempuan, anak-anak lakinya mereka itu adalah anak laki-laki dari orang lain. Ya. Sebabnya tidak ke ibunya begitu. Jadi nasabnya ikut bapaknya, tidak ikut ibu. Oleh karena itu nggak dapat warisan dari kakek, ya, kakek dari ibu itu tidak mewariskan kepada cucunya. Cucu laki-laki dari anak perempuan nggak dapat warisan, bukan ahli waris. Bahkan bukan ahli waris, ya, nggak dapat warisan. Kemudian ayah, bapaknya ayah sampai ke atas. Nah, bapaknya ayah, bukan bapaknya ibu. Kalau bapaknya ibu, bukan ahli waris. Bapaknya ibu bukan ahli waris. Padahal biasanya bapaknya ibu itu sayang banget sama cucunya. Tapi subhanallah bukan ahli waris, ya, ikhlas dia. Sayangnya ikhlas, ya. Bapaknya ibu itu sayangnya ikhlas. Kenapa? Ya karena cucunya ini lahir dari perut anaknya, anak perempuannya. Makanya dia sayang kepada cucunya. Ya, lebih, maksudnya itu bukan berarti bapak tidak sayang, ya sayang. Tapi lebih sayang itu biasanya begitu. Jadi bapaknya ibu bukan ahli waris. Walaupun sangat sayang kepada cucunya, tapi bukan ahli waris. Yang ahli waris adalah bapaknya ayah, sampai ke atas. Jadi bapaknya bapak, bapaknya kakek, ya kakek bapaknya bapak, bapaknya kakek, kakeknya kakek, tapi dari laki-laki. Ya. Bapaknya bapak, bapaknya bapak, bapaknya bapak dan seterusnya. Kemudian yang kelima saudara saya seibu, artinya bapak ibunya sama. Kemudian saudara seayah, saudara laki-laki maksudnya ya, saudara seayah. Yang ketujuh saudara seibu, ini semuanya ahli waris. Saudara seibu walaupun kekerabatan dari ibu ahli waris. Kemudian anak laki-laki dari saudara, anak laki-laki saudara seayah seibu atau istilahnya keponakan anak laki-laki saudara seayah seibu. Ini sampai ke bawah. Jadi anak laki-laki dari saudara saya seibu dan cucunya juga, tapi dari jalur laki-laki. Anak laki-laki dari anak laki-laki dari saudara saya seibu sampai ke bawah. Sampai cucu-cucunya cucu itu semuanya ahli waris. Dan anak laki-laki saudara seayah. Anak laki-laki saudara saya
Ini juga ahli waris. Sampai ke bawah. Ya, juga dari laki-laki. Kalau dari seibu, anak laki-lakinya bukan ahli waris. Yang ahli waris cuma anak laki-laki saudara saya seibu dan anak laki-laki saudara saya saja. Kemudian yang ke-10 paman saya seibu. Paman saya seibu, artinya saya seibu itu dia dan ayah kita. Paman ini saudara ayah ya. Ini tidak lupa jelaskan. Paman saudara ayah. Saudara ayah, hati-hati. Paman saudara ibu tidak termasuk. Paman saudara ibu tidak termasuk ahli waris, hanya paman saudara ayah. Yang seayah seibu. Paman saya seibu. Jadi dia dan ayah kita itu saya seibu. Ya. Kemudian paman saya artinya saudara ayah, tapi seayah. Dia dan ayah kita seayah. Kalau saudara ibu tidak masuk. Kemudian anak laki-laki paman saya si ibu, anak laki-lakinya ini, anak laki-lakinya yang nomor 10 ini. Sampai ke bawah dari jalur laki-laki. Ya. Jadi sepupu itu termasuk saudara. Sampai ke bawah cucunya sepupu itu termasuk ahli waris, maksud saya. Tapi dari jalur laki-laki. Dan dari ayah, bukan dari ibu ya. Dari jalur laki-laki dan dari ayah, dari paman seayah. Termasuk juga yang tingkatannya di bawah ini, tapi pamannya ayah, ayah, pamannya ayah itu termasuk apa namanya ahli waris. Ya, jadi saudaranya kakek, kakek dari ayah, bapaknya bapak, kakek bapaknya bapak, pamannya ayah, dan anaknya juga paman bapaknya, kakeknya kakek dan anaknya. Yang jelas dari jalur laki-laki ya, dan saudaranya kakek itu adalah yang dari laki-laki juga. Misalkan apa? Asalkan tidak ada yang lebih dekat. Kalau lebih dekat dia halang. Kalau yang lebih dekat dia yang mendapat warisan. Kemudian yang ke-14 baru suami, dan yang ke-15 laki-laki yang membebaskan budak. Ini semuanya penerima hak waris dari jalur laki-laki. Ada 15. Kalau disingkat ada 10. Ya, kalau disingkat ada 10. Dengan mengatakan anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki ini, ayah, bapaknya ayah, kemudian saudara, saudara ini kita singkat jadi satu, saudara gitu aja. Kemudian anak laki-laki daripada saudara, paman, anak laki-laki paman, suami, dan laki-laki yang masih muda. Nah, jadi saudara yang saya seibu dan seterusnya ini disingkat-singkat jatuhnya nanti 10. Ya. Kemudian penerima hak waris perempuan. Siapa saja perempuan-perempuan yang menerima hak waris? Hak waris. Siapa saja mereka? Dan perempuan. Anak perempuan. Yang kita tulis di nomor pertama ini yang paling kuat ya. Jadi kalau seperti di sini,
Anak laki-laki ini yang paling, ini juga anak perempuan dia yang paling kuat. Haknya tidak bisa dikurangi. Anak perempuan, anak langsung maksudnya, anaknya langsung. Yang kedua cucu perempuan. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki sampai ke bawah. Jadi lewat jalur apa namanya? Jalur laki-laki. Jadi cucunya apa? Lewat jalur laki-laki. Anak perempuannya anak laki-laki. Anak perempuannya anak laki-laki. Kemudian anak perempuan atau cucu jadi begini maksudnya. Ini mayit, mayit punya anak laki-laki. Mayit punya anak. Dia anak laki perempuan. Maka dia ahli waris. Ini punya anak laki-laki juga. Dan dia punya anak perempuan. Nah, jadi dari laki-laki semua. Anak laki-laki punya anak perempuan. Ini ahli waris dari waris mayit. Ya, tentunya jika tidak ada penghalang. Jika tidak ada penghalang, dua anak cucu perempuan ini semuanya waris. Nah, tapi kalau cucu perempuan ini punya anak, dia punya anak misalnya, ada anak laki atau anak perempuan, maka dua-duanya bukan ahli waris. Kenapa bukan ahli waris? Karena dari jalur perempuan. Jalur perempuan, dia anak perempuan kalau punya anak itu bukan ahli waris. Yang menjadi ahli waris hanya dari jalur laki-laki saja. Kemudian ibu, ya, dan nenek. Nomor 4 nenek. Ada nenek dari ayah sampai ke atas, ada nenek dari ibu sampai ke atas. Nah, kalau nenek bisa nenek dari ibu, malah nenek dari ibu lebih kuat daripada nenek dari ayah. Kalau tadi kan kakek hanya dari jalur ayah saja, kakek tidak menerima dari jalur ibu. Kakek dari jalur ibu bukan ahli waris. Tapi kalau nenek, justru nenek dari ibu itu lebih kuat daripada nenek dari ayah. Lebih kuat dalam arti penghalangnya sedikit. Bukan sedikit ya. Ya sedikit lah, anggap sedikit. Masih lebih banyak penghalang nenek dari ayah. Kemudian saudara perempuan saya si ibu. Saudara perempuan saya, saudara perempuan si ibu.
Anaknya mereka bukan ahli waris, ya, tidak ada. Anak dari saudara perempuan tidak masuk. Yang ke-9 istri, yang terakhir perempuan yang ini penerima hak waris perempuan. Bagaimana ini? Sudah 1 jam, apa kita buka pertanyaan atau bagaimana? Nggih Ustadz, langsung ke pertanyaan saja nanti untuk pemaparan materi selanjutnya pada pertemuan berikutnya Ustadz. Iya. Karena ada 3 lagi pertemuan dengan Ustadz Zahid bab waris ini. Jadi sementara ini dulu nanti disambung dengan dilanjutkan esok pertemuan berikutnya untuk pemaparan materi nggih. Nggih. Apa masih nggih? Jadi dipilah-pilah nggih Ustadz. Jadi sekarang tentang bab waris. Penerima waris. Iya, jadi tadi itu dari arti waris sampai penerima hak warisnya. Penerima waris. Penerima hak waris. Nanti pertemuan lagi insya Allah bagian-bagian yang telah ditentukan oleh Allah sampai pembagian. Ini baru pembagian ini. Siap. Ya. Dapat berapa itu nanti pertemuan lagi. Ini mak-mak sudah pada oleng Ustadz dengan pembahasan Masya Allah detail sekali yang sudah disampaikan Ustadz. Lumayan pusing. Iya. Mbak Mesisa. Mohon dimaklumi ya, Ustadz. Memang pusing kalau bab waris. Izin membuka sesi pertanyaan ya Ustadz. Silakan. Teman-teman, kami akan mendahulukan yang melambaikan tangan open mic untuk menyampaikan pertanyaannya. Baru nanti kalau tidak ada yang melambaikan tangan, baru kami bacakan dari chat obrolan. Untuk di GoForm itu banyak pada pertemuan berikutnya. Sudah saya baca, jadi nanti disampaikan dulu oleh Ustadz Zahid tentang bagian-bagian yang ditentukan oleh Allah. Karena banyak tadi pertanyaan di GoForm itu berkenaan dengan pembagian. Jadi sementara kita fokus ke bab per definisi dan permasalahan waris dulu dan para penerima waris. Orang dipahami nggak teman-teman untuk masalah pembagian detailnya nanti kita pertemuan berikutnya karena ada 3 lagi pertemuan dengan Ustadz Zahid. Monggo sudah ada yang melambaikan tangan tadi. Mbak Lailatul, Mbak Yanti Nur. Pertama Mbak Lailatul, saya buka open mic-nya, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, yang pertama untuk waris ini apakah sebaiknya langsung dibagi ketika mayit ini meninggal atau boleh ditunda, dan jika misalnya ditunda itu apakah akan memberatkan mayitnya gitu Ustaz? Iya, ini pertanyaan bagus ini. Banyak orang yang membahas mengenai hal ini. Jadi tadi kan kita katakan ada 5 hak ya. 5 hak. Tentunya hak-hak yang di depan ini, hak yang berhubungan dengan benda-benda peninggalan mayit ini harus didahulukan, harus selesai. Jangan sampai ada zakat, gadai, ya, biaya pemulasaran jenazah yang belum dibayar, ya, utang, ini semuanya harus didahulukan, dan wasiat. Nah, setelah itu baru pembahasan waris. Waris ini itu adalah hak ahli waris. Haknya siapa? Ahli waris. Oleh karena itu, apakah
harus segera dibagi atau tidak, dan apakah itu berefek kepada yang meninggal, maka apakah harus segera dibagi apa tidak, itu tergantung mereka. Mereka bagaimana gitu. Kalau mereka adalah orang-orang yang tidak ingin membagi misalnya, yang tidak ada masalah, boleh tidak dibagi. Atau mereka adalah orang-orang yang tidak peduli dengan harta. Mereka sudah dididik untuk mencari harta sendiri dan tidak cawe-cawe dengan harta orang tua. Ada yang seperti itu, sehingga seperti di Hadramaut itu ada tanah, saya pernah ditunjukkan tanah yang hektaran ya. Itu dari kakek ketiga atau kakek keempat belum dibagi sampai sekarang. Bahkan saya juga pernah menerjemahkan, tapi ketika saya disuruh menjadi penerjemah saya tidak mau karena susah ya. Akhirnya cuma menjelaskan beberapa poin. Ketika ada satu keluarga dari Hadramaut membagi warisan dengan keluarga yang di Indonesia. Jadi dari kakeknya sampai sekarang belum dibagi. Baru dibagi begitu. Punya harta di Hadramaut, punya harta di Indonesia, sehingga dalam pengurusannya itu perlu perlu terjemah yang resmi, tercatat pengadilan agama, stempel dengan pengadilan agama, dan surat-surat penting yang lain. Nah, dari situ kita bisa ketahui bahwa mereka tidak membagi sebelumnya. Baru sekarang cucu-cucunya mau bagi begitu. Ya, cucu-cucunya mau bagi. Kenapa mereka dulu tidak bagi? Ya mungkin mereka tidak cawe-cawe harta orang tua, ya. Mereka sudah dididik untuk mencari harta sendiri, atau mereka dididik untuk hidup dengan sederhana, sehingga tidak perlu untuk menjual harta orang tua, begitu. Nah, jadi apakah harus dibagi langsung apa tidak, itu terserah mereka. Yang jelas, jika salah satu ya ingin dibagi, maka wajib yang lainnya setuju. Tidak boleh ada yang menghalangi. Kalau salah satu ingin dibagi, yang lainnya wajib setuju, tidak boleh ada yang menghalangi. Nah, cuma begini, ini kasus yang juga pernah ditanyakan. Ada rumah ini kasus yang jelimet, artinya tidak ada jalan keluarnya. Punya beberapa ahli waris. Satu di antara mereka ingin rumah ini dijual, ya. Ada beberapa ahli waris. Yang satu kepingin dijual. Yang satu kepingin dipertahankan karena rumah peninggalan orang tua. Bagaimana nih? Apakah wajib dijual? Maka jawabannya tidak wajib dijual. Tidak bisa bahkan dijual kecuali disetujui oleh semuanya. Kalau semuanya setuju dijual. Tapi kalau tidak semuanya setuju, maka tidak dijual. Loh, tadi kan katanya kalau salah satu kepingin dibagi, wajib dibagi. Iya, dibagi rumahnya, tapi tidak dijual. Jadi kalau yang kepingin dijual ini, kepingin bagiannya, saya kepingin bagian saya, jadi bagi rumahnya. Rumahnya dipetak, dibagi, bagian kamu sekian. Nah, permasalahannya, ya, kenapa kok dia tidak mau rumahnya dibagi? Karena rumah itu ketika dibagi harganya turun. Kalau dibagi, misalnya rumah itu harganya 7 miliar. Waktu itu harganya miliaran rumahnya. Mungkin di samping jalan atau di kota besar. Tapi ketika dibagi, ya tidak sampai miliaran. Misalnya ahli warisnya 7, harganya 7 miliar. Ketika dibagi tidak sampai 1 miliar harganya. Mungkin cuma berapa ratus juta. Gak sampai. Harga mahal karena rumahnya utuh. Ketika rumahnya sudah pecah, harganya jatuh. Akhirnya problem, dibagi tidak mau, maksa mau dijual.
maka tidak bisa. Tidak bisa maksa. Jelas ya? Jadi kalau salah satu ingin membagi, maka wajib dibagi. Artinya wajib diberikan haknya. Tidak bisa dihalang-halangi karena itu haknya dia. Jadi kalau sepakat, ya sepakat. Kalau enggak, ya sudah. Tergantung kesepakatan ahli waris. Yang jelas kalau salah satu ada yang kecil atau safih atau gila, maka tidak semudah itu untuk menjual dan apa namanya dan menyewakan. Kadang-kadang disewakan rumahnya padahal Anda anak kecil, ya. Nah, terus bagian akadnya bagaimana gitu. Jadi bagiannya anak kecil atau orang gila tadi itu disisihkan dulu. Setelah disisihkan, dibagi. Ya tentunya itu hakim yang bagi nanti, karena walinya, kecuali kalau ada walinya. Wali itu bapak, ya. Jadi wali urusan harta itu adalah bapak, kemudian kakek dari bapak, ya. Kemudian yang ketiga hakim, kalau tidak ada semuanya hakim, pemerintah, walinya pemerintah. Nah, setelah dibagi, disisihkan, baru yang lainnya mau dijual, mau disewakan, terserah. Kemudian pertanyaan kedua, apakah itu berpengaruh kepada yang meninggal? Tidak berpengaruh kepada yang meninggal, kecuali kalau warisan itu menimbulkan kejahatan. Yang namanya kejahatan itu gara-gara kurangnya pendidikan daripada mayit. Nah, itu baru apa namanya, mayitnya nanti akan kena imbasnya di kuburan. Ya, meninggalkan rumahnya sama anak-anaknya dijadikan tempat perjudian. Ya, mayitnya kena. Kenapa? Ini kan anak kamu, kok bisa jadi tempat perjudian? Gimana kamu mendidiknya begitu? Ya, gimana kamu mendidiknya dulu? Nah, salah mendidik. Ya, nggak diajari agama, cuma diajari cari uang terus. Nggak diajari agama. Akhirnya nggak diajari halal haram. Akhirnya anaknya cari uang dengan cara yang singkat, yaitu membuka tempat perjudian di rumah warisan. Walaupun bukan di rumah warisan, tetap bapaknya kena imbas itu. Jadi mayit tidak terkena imbas apapun, apakah hartanya dibagi atau tidak. Cuma kalau harta warisan itu penyebab daripada sebuah kejahatan, tentunya pemilik harta tadi itu akan terkena imbasnya jika dia bersalah. Bersalah dalam arti gara-gara pendidikannya kurang atau bagaimana. Kalau dia tidak bersalah, ya tidak. Ada pertanyaan lain? Oke. Jelas itu ya, Mbak Sani ya? Oke, Mbak Lalatul, insya Allah sudah jelas, Ustadz. Tapi saya pernah mendengar banyak yang mengatakan bahwa lebih cepat, lebih baik dalam membagi waris, malah harus segera disegerakan untuk dibagikan. Ini bagaimana pernyataan seperti ini, Ustadz? Iya, itu lebih cepat lebih baik. Itu karena anak-anak zaman sekarang tidak sama seperti anak-anak zaman dahulu. Karena kurangnya pendidikan. Ya. Jadi ketika harta itu tidak dibagi, akhirnya memicu terjadinya pertikaian yang timbul dari anak cucu yang kurang pendidikan. Jangankan anak cucu, anaknya sendiri aja itu kadang-kadang bertikai sampai saling membunuh gara-gara harta warisan. Apalagi cucu, ya cucu, maka juga bisa menimbulkan pertikaian seperti itu. Nah, dari situlah sebaiknya dibagi segera. Karena apa? Karena kita tidak menjamin anak cucu kita itu bisa aman dengan harta warisan tersebut. Itu gara-gara apa? Semakin lama zaman ini semakin
semakin merosot ya pendidikan tentang halal haram, tentang kebaikan dan keburukan itu semakin remang-remang sehingga memicu hal seperti itu. Itu sisi segera baiknya itu dari itu, bukan dari hal yang lain. Tapi kalau anak cucunya aman, ya pendidikannya aman, seperti orang-orang dulu, ya orang dulu mendidik betul dengan baik anak-anaknya sampai tidak menimbulkan apa-apa, ya tidak ada masalah. Saya pernah ada cerita ini, ada salah satu santri yang pintar dalam bab warisan mendapat dari keluarganya sejumlah uang. Dia kata keluarganya, ini adalah uang untuk keluargamu. Ya, waktu itu berapa puluh juta atau sampai 100 lebih gitu. Ini untuk keluarga kamu. Itu kata santri ini, dia cerita, seandainya saya bagi, itu mungkin setiap orang dapat 7 juta. Ya, karena keluarga besar ya, keluarga besar. Jadi sepupu-sepupu semuanya dapat, sepupu dan sebagainya. Tapi karena santri ini pinter warisan, dan ini adalah warisan dari kakek keberapa gitu. Jadi karena saking jauhnya sampai jelimet itu warisan, dia hitung-hitung ternyata dia termasuk nggak dapat. Ya, karena ada munasakhat. Jadi apa namanya, penerima hak waris meninggal. Jadi setelah pemberi hak waris mati, gak dibagi sampai ada yang meninggal begitu. Akhirnya terjadilah jelimet tadi itu. Dihitung sama santri ini, ternyata dia dan keluarganya termasuk yang tidak dapat, bukan yang berhak. Akhirnya dikembalikan uang itu, yang jumlah besar itu dikembalikan. Ini bukan hak kami karena kami nggak dapat, ya. Nah, setelah itu keluarga-keluarga yang lain sudah dapat berita bahwa ada uang di situ, datang semua. Mana haknya? Katanya dititipkan sama kamu. Dia bilang, loh, kita ini bukan ahli waris, kita nggak dapat, kita bukan ahli waris. Jangan sok tahu kamu. Sudah dijelaskan bukan ahli waris, mereka masih marah. Jangan sok tahu kamu. Itu uang itu, ya, itu hak kita. Jangan, waduh, sampai ditunjukkan kitabnya. Ini kitabnya. Kamu kan sudah bisa baca kitab, ini kitabnya. Tetap marah-marah, dibilang sok tahu, dibilang ini, dibilang itu. Yang jelas dia dicaci maki gara-gara menjalankan kebenaran. Lah ini kalau sudah ke tingkat, kalau harta warisan tidak segera dibagi, ya, akhirnya cucu-cucunya seperti ini, begitu loh. Paham ya? Nah, ini untungnya ada yang ngerti, sehingga tidak sampai harta itu jatuh ke tangan yang salah. Seandainya tidak ada yang ngerti, ya sudah, jatuh ke tangan yang salah sudah. Ke tangan orang yang tidak berhak, gara-gara tidak segera dibagi. Sampai ada beberapa yang meninggal. Jadi seperti itu. Itu maksudnya disegerakan itu tujuannya seperti itu, supaya tidak ribet pembagiannya dan supaya tidak sampai jatuh ke tangan yang salah gitu. Insya Allah sudah jelas Ustadz untuk pertanyaan yang tadi. Selanjutnya nggih Ustadz, Mbak Yanti Nur, kami persilahkan untuk open mic. Sudah saya buka. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika anak meninggal lebih dahulu, maka kan dia tidak mendapat hak waris seharusnya. Maka cucu-cucunya itu, anak itu tidak mendapat hak waris. Tapi jika diputuskan oleh keluarga, tetap diberikan sejumlah uang untuk keluarga anak yang meninggal itu. Kemudian membaginya bagaimana Ustaz, sesuai hukum waris atau terserah gitu? Sebentar. Misalnya anak yang meninggal ini kan ada anak yatimnya 5 orang, dia meninggal dahulu. Kemudian ada harta kakek yang mau dibagikan, seharusnya kan keluarga anak yang meninggal ini tidak dapat gitu kan? Tapi tergantung. Jadi begini. Sebentar ya, saya potong ya. Iya baik Ustaz. Jadi ada laki-laki, mayit lah, kita katakan mayit, punya beberapa anak.
Ya, yang Iya, ini meninggal. Iya. Nah, apakah pasti anak-anaknya tidak dapat? Belum tentu. Jika yang meninggal ini laki-laki, ya, dan anak-anak yang lain ini semuanya perempuan, maka anak-anaknya ini semuanya dapat. Tapi kalau ada anak laki-lakinya, saudaranya. Kalau di sini ada anak laki-lakinya, maka nggak dapat. Ini nggak dapat. Begitu. Okay. Terhalang sama anak laki-laki. Gitu. Terus nggak dapat, tapi sepakat untuk dikasih, begitu. Iya. Iya. Nah ini kalau begitu, ya, sebaiknya begini. Ada mungkin dua cara ya. Sebaiknya dibagi dulu, kemudian masing-masing memberikan bagiannya. Kamu mau ngasih berapa, kamu ngasih berapa. Tapi kalau misalnya sepakat enggak, wis dikasih rumah ini aja dulu. Ya. Kalau dikasih rumah ini dan semuanya sepakat, maka tidak ada masalah. Ya berarti yang selain rumah itu dibagi secara hukum waris. Yang jelas mereka kehilangan rumah itu, dan setiap orang akan kehilangan dengan persentase yang sama. Jadi berapapun bagian mereka, yang laki maupun yang perempuan, persentase kehilangannya itu akan sama. Sekian persen dari haknya dia akan sama rata. Tapi asalkan tidak ada yang protes, yang bukan protes ya, salah kalau dikatakan ada. Tidak ada yang tidak setuju. Jadi harus semuanya setuju. Kalau ada yang diem, abstain, diem, tidak memberikan komen, tidak bisa. Jadi bukan tidak ada yang protes, harus semuanya mengatakan setuju. Sampai setuju apa enggak dari hati, jangan jangan kasihan jangan nggak enak sama yang lain. Ya saya setuju, ini setuju, semuanya setuju ya, tidak apa-apa. Tapi kalau ada yang diem, saya abstain, tidak mengasih pendapat, tidak bisa. Jelas ya? Ya. Baik. Nah, kemudian jika mendapatkan satu rumah itu, anak yang meninggal itu kan punya anak laki-laki dan perempuan. Membaginya apa sesuai hukum waris atau terserah jadi? Oh bukan, itu kan berarti hadiah. Iya, hadiah. Hadiah itu bukan waris sudah. Itu dibagi rata, tidak ada masalah. Oh, nggak ada masalah. Iya, terserah yang ngasih hadiah. Jadi terserah yang ngasih hadiah. Yang ngasih hadiah kepinginnya ini dibagi rata apa kalau dibagi rata ya bagi rata. Terserah mereka yang ngasih hadiah. Karena itu sudah bukan waris lagi, sudah babnya bab lain. Itu hadiah ya. Jadi berarti tidak perlu dibagi berdasarkan hukum waris gitu ya. Ininya. Tidak. Jadi terserah pemberi hadiah. Ini untuk siapa? Untuk mereka semua. Kalau untuk mereka semua ya berarti rata. Gitu. Iya. Baik. Iya. Kemudian yang kedua, apakah boleh jika orang tua menyampaikan bahwa rumah ini tidak boleh dijual gitu, pada saat saya meninggal? Apakah boleh seperti itu, Ustaz? Iya. Orang tua mengatakan rumah ini tidak bisa tidak boleh dijual. Maka ketika dia meninggal, ya, tetap rumah itu boleh dijual karena sudah menjadi haknya anak. Sudah menjadi haknya anak, bukan lagi haknya orang tua. Nah, melaksanakan wasiat seperti itu, ya, yang bertentangan dengan hak seorang anak, itu tidak wajib. Tidak wajib. Nah, cuma ada beberapa wasiat yang sunnah, tidak wajib tapi sunnah. Seperti begini, kalau saya mati, kuburkan saya di tempat ini misalnya. Nah, itu sunnah dilaksanakan.
tapi tidak wajib. Tapi kalau apa namanya, seperti rumah ini jangan dijual, wah ini kan bertentangan dengan hak. Jadi ketika dia meninggal itu kan haknya ahli waris. Jadi bertentangan dengan hak. Maka ini tidak wajib. Kalau mereka tidak menjual karena bakti sama orang tua juga tidak ada masalah. Tapi yang jelas itu haknya mereka. Ya dibagi, tetap dibagi. Bukan berarti tidak boleh dibagi. Kalau mengatakan jangan dibagi, wah ini tidak boleh. Ini melanggar hak kalau ini. Jangan dibagi, tidak boleh. Tetap dibagi. Cuma mau dijual apa tidak, ya itu terserah mereka. Karena mereka yang punya hak. Iya. Satu lagi Ustadz, jika pemilik harta ini memiliki satu anak perempuan, kemudian sebelum dia meninggal, dia hibahkan 75% dari hartanya agar tidak dibagi waris kepada yang lain, apakah itu diperbolehkan Ustaz? Iya. Dalam keadaan sehat. Dalam keadaan sehat ya? Bukan sakit ya? Enggak. Itu kan seperti greedy ya, bahwa ini nggak boleh loh, ini udah saya hibahkan buat anak saya, jadi yang lain aja yang dibagi, yang ini nggak boleh. Itu gimana? Iya. Insya Allah nanti ada babnya, bab hibah. Yang jelas hibah itu bebas. Jumlahnya bebas 75% atau 100% tidak ada masalah. Asalkan dalam keadaan sehat. Bukan dalam keadaan sekarat atau sakit yang menyebabkan kematian. Apakah dalam boleh keadaan sehat. dibatalkan Ustaz hibah itu? Jadi nanti di dalam bab hibah nanti akan kita bahas. Hibah itu kalau sudah serah terima itu sudah tidak bisa dibatalkan. Kalau sudah serah terima. Tapi kalau belum serah terima bisa dibatalkan oleh pemberi hibah, dan kalau dia meninggal sebelum serah terima maka ahli waris bisa membatalkannya. Oh gitu. Iya, dihibahkan tapi belum diserah terimakan, belum diserahkan. Rumah ini saya hibahkan untuk anak saya tapi nggak dikasihkan, masih dipakai dia sendiri, ya, maka dia meninggal ahli waris bisa membatalkan. Karena belum serah terima. Nanti akan dibahas dalam bab hibah. Pentingnya serah terima dalam hibah itu. Iya. Iya. Baik Ustaz. Ya, jazakallah Sudah khair. jelas? Sudah Mbak Yanti? Sudah Mbak. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Mbak Yanti. Terima kasih. Insya Allah sudah jelas ya. Selanjutnya Mbak Siti Asia. Kami persilakan untuk open mic. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau bertanya, sepertinya tadi juga sudah saya mau tanya, kalau misalnya harta waris itu dibagi tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti itu bagaimana? Misalnya bapak saya meninggalkan harta 1 juta, sedangkan istri 1 dan anaknya 4, ada laki-laki ada perempuan, itu cuma dibagi 4 bagian, ibu saya tidak mendapat bagian, cuma untuk anak-anaknya saja gitu, bagaimana? Terus yang kedua, untuk anak di luar nikah itu apa benar tidak mendapat hak waris? Seperti itu Ustadz. Iya. Membagi dengan selain syariat itu tidak boleh zalim. Ya. Kecuali kalau penerima apa namanya? Ini mungkin mic-nya dimatikan dulu, apa namanya? Kayaknya ada gangguan. Jadi membagi tidak selain syariat itu tidak boleh karena zalim.
ya, kecuali kalau penerima hak waris, ya, ini penerimanya ini memang tidak mau, dia sudah melepas diri. Ya, saya tidak mau, bis ini bagian saya untuk kalian, kalian aja yang mendapat warisan. Saya tidak mau. Nah, ini nggak ada masalah. Berarti dia sudah memberikan haknya kepada yang lain. Jadi dia seperti menghibahkan begitu. Menghibahkan haknya kepada yang lain boleh. Jadi tidak dipaksa seseorang itu untuk menerima warisan, tidak. Kalau dia tidak mau menerima warisan dan dihibahkan kepada orang yang lain, maka boleh. Jelas ya? Tapi kalau tidak ada seperti itu, tiba-tiba dibagi, dia nggak dikasih, ya zalim. Yang dizalimi siapa? Yang nggak dikasih tadi itu. Begitu pula kalau misalnya laki perempuan dibagi sama rata, yang dizalimi yang laki-laki. Karena yang laki-laki haknya adalah dua kali lipatnya yang perempuan. Maka jika dibagi rata seperti itu, yang dizalimi laki-laki. Jelas ya? Nah, kecuali kalau yang laki-laki tahu kamu haknya sekian, tapi si laki-laki, ya kami tahu haknya kami sekian, tapi kami memberikan hak kami untuk saudara kami yang perempuan. Ya, sehingga dibagi rata misalnya, tidak ada masalah. Tapi itu tidak bisa dipaksakan. Hal-hal seperti itu tidak bisa dipaksakan. Itu harus dengan kehendak masing-masing, ikhtiar masing-masing. Yang mau dapat haknya sepenuh, ya haknya penuh. Yang mau haknya diberikan kepada saudaranya, ya diberikan kepada saudaranya, begitu. Tidak bisa kalau saya ngasih penuh, saya kasihkan kepada saudara saya, kamu juga harus begitu, tidak bisa. Misalnya ingin dibagi rata, ada yang enggak, saya enggak mau, saya pindah haknya saya penuh, ya. Jadi itu bukan hal yang dipaksakan. Itu haknya masing-masing. Jelas ya? Jadi kalau dibagi rata, nanti ada yang dizalimi, seperti itu. Kemudian apa tadi? Anak di luar nikah, Ustaz. Oh iya, anak di luar nikah itu ada dua. Ada laki, perempuan melahirkan anak di luar nikah, ya. Okay. Saya tidak sebut ayah ibu. Nah, yang laki-laki ini bukan bapaknya. Ini bukan bapaknya. Mahram kalau menikahi ibunya, dia mahram. Mahram sebagai suaminya ibu. Tapi kalau dia tidak menikahi ibunya, maka tidak mahram. Bahkan hanya dalam mazhab Syafi'i, ya. Hanya dalam mazhab Syafi'i, laki-laki ini boleh menikahi si anak. Boleh. Jadi apa namanya? Kalau dia menikahi si perempuan, maka jadi mahramnya karena suaminya ibu. Tidak jadi wali nikah kalau anaknya perempuan dan tidak mewariskan. Jadi kalau dia punya harta, laki-laki ini punya harta, maka anak ini tidak dapat warisan daripada harta ini, tidak dapat. Tapi kalau si perempuan, ya, jadi kita katakan laki perempuan, dari hubungan ini ada anak. Kalau perempuan ini bagaimana? Ini ibu. Ini ibu. Jadi kalau anak ini laki-laki, ya tetap mahram sebagai ibu. Kalau dia punya harta, maka mewarisi. Anak ini mewarisi harta ibunya. Kalau ibunya punya harta, anaknya jadi ahli warisnya. Kenapa? Karena anak ini lahir dari perutnya, sehingga tidak bisa diputus. Jadi walaupun di luar nikah, tapi dia lahir dari perutnya, jadi nggak bisa diputus. Hubungan anak ke ibu nggak bisa diputus, walaupun di luar nikah. Adapun hubungan anak ke bapak, karena di luar nikah, maka bukan bapaknya, nggak dapat warisan dan bukan mahram, kecuali kalau laki-laki itu menikahi ibunya, maka menjadi suaminya ibu. Jadi seperti anak tiri, Pak, pembahasannya. Jelas ya?
Nggih. Mbak Asia, sudah nggih? Sudah jelas yang ditanyakan? Nggih, sampun. Sementara sudah jelas, matur nuwun Ustadz dan Mbak Ayi. Oke, amin. Terima kasih Mbak Asia. Selanjutnya Mbak Ayu Aisyah. Oke, kami persilahkan. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya, ada sebuah kasus ini, ada seorang mayat mempunyai ahli waris istri, adik perempuan dan adik laki-laki seayah. Nah, karena si mayat ini jauh dari adik laki-laki seayah itu, harta waris itu diurus oleh istri dan adik perempuannya. Nah, pada saat pembagian itu tidak dibagikan, tapi adik laki-lakinya itu diberi harta sebagian, lalu dimintai kehalalannya, halalkan hartanya. Itu boleh atau tidak, Ustaz? Terima kasih. Iya. Istri, adik perempuan ini saya seibu atau bagaimana? Apa seibu saja? Seayah seibu ini. Saya seibu ya. Istri ini bagiannya seperempat, adik saya seibu setengah, sisanya untuk adik seayah laki-laki. Jadi dia punya seperempat harta di sini. Sisanya ini dipaksa untuk menghalalkan tidak bisa, dosa, tetap harus dikasih. Kalau dia menghalalkan dari hatinya, tidak apa-apa. Tapi kalau dipaksa menghalalkan ya tidak bisa. Jadi kalau si adik mengatakan, iya saya halalkan, tapi dia tidak ikhlas, tetap tuntutan di akhirat. Iyanya itu tidak ikhlas, ya, terpaksa. Tuntutan di akhirat. Di dunia tidak ada tuntutan karena sudah mengatakan iya, dan tidak ada pemaksaan seperti ditodong pistol atau di ancaman pembunuhan, tidak ada. Karena tidak ada paksaan seperti ancaman pembunuhan dan lain sebagainya, maka tuntutan dunia karena dia sudah mengatakan iya, ya sudah. Tapi tuntutan akhirat tetap itu. Kenapa? Karena tidak ikhlas, ya. Sesuatu itu kalau bukan dari hati itu tetap haram, ya. Seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di Ihya. Contohnya, sampean punya makanan, makan sendiri. Kemudian ditegur sama ada orang makan sendirian, ditegur, tidak bagi-bagi. Terus karena malu akhirnya, iya, ini. Silakan. Silakannya itu karena malu, bukan apa namanya, bukan asli dari hatinya. Maka ya haram, itu tidak halal. Walaupun secara dohir dia kan sudah mempersilahkan, berarti kan halal. Iya, tapi dia tidak dari hati, dia karena malu aja, maka tetap haram. Jelas ya? Nah ini juga apa namanya, mumpung ada pemilu ya, pembahasan seperti ini, sampai mendapatkan uang dari calon A. Tujuannya apa? Uang dari calon A untuk milih, ya. Tapi sampai milih calon B, maka uangnya ini haram. Lah saya tidak cocok dengan A karena orangnya tidak benar, orangnya jahat, saya suka yang B. Ya jangan diterima uangnya, selesai. Kalau sama terima ya haram. Karena apa? Karena ini adalah jual beli suara. Jadi pemberian harta dengan imbalan. Jadi sama seperti jual beli. Kamu tak kasih uang, dengan imbalan kamu pilih saya. Ketika kamu tidak pilih saya, berarti uang ini menjadi haram. Sama seperti beli barang tapi nggak dikasihkan, gitu loh. Ya. Jadi sebaiknya memang jangan diterima. Karena kadang-kadang ada orang yang bilang, gak apa-apa terimaan tapi jangan dipilih. Loh itu justru haram. Ya, justru haram. Jelas ya?
Ada lagi? Iya, matur suwun. Sudah Mbak Ayu? Oke, Iya, alhamdulillah. matur suwun, Mbak. Selanjutnya Mbak Mareta sudah kami mintakan bunyi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, pertanyaan saya yang pertama gini, sekarang kan seperti yang disampaikan tadi, pembagian lebih cepat, lebih baik untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jika ada orang tua yang berkeinginan membagi warisan ketika beliaunya masih hidup, terus dibagi rata, itu bagaimana? Masih hidup tapi pengennya buru-buru dibagi supaya anaknya nanti kalau meninggal tuh biar nggak ribut, biar nggak berantem. Niku pripun? Itu adalah cara yang paling afdol, terutama untuk zaman sekarang. Oh, boleh ya, berarti secara hukum Islam pemberi waris masih hidup tapi udah dibagi warisannya itu bukan termasuk bab waris, tapi maksudnya ke bab hibah. Dengan catatan ya, nanti akan apa namanya? Akan ada di dalam bab hibah ada yang namanya serah terima. Kalau tidak serah terima, tetap bisa dibatalkan itu nanti sama ahli waris yang lain. Jadi ahli waris boleh membatalkan hibah yang tidak boleh ya, bukan harus ya, boleh membatalkan hibah yang tidak ada serah terima. Jadi cara yang paling itu harta warisnya. Oh iya, gimana? Cara yang paling afdol adalah dibagi ketika hidup, terutama di zaman sekarang ketika melihat pendidikan mengenai agama itu sudah kurang. Jadi anak ini tidak terjamin dia itu akan bisa rukun, akan bisa baik, nanti tidak terjamin. Nah, disitulah sebaiknya memang dibagi ketika sebelum meninggal, dan pembagian itu bukan disebut waris tapi apa? Hibah. Karena pembagian itu hibah, maka tidak harus sesuai dengan bab waris. Ya, lebih afdol memang harus rata. Lebih afdol rata kalau hibah. Disamaratakan, anak laki perempuan semuanya sama. Karena itu hibah. Dan terserah, hibah itu terserah. Tidak harus rata. Boleh orang tua itu pilih kasih, boleh, tapi itu tidak bagus. Karena akhirnya menimbulkan nanti dengki dan lain sebagainya. Iya, tadi ada susulan. Iya, gini Ustadz, untuk yang kedua, ini misalnya kasusnya saya punya kakek dan nenek, harta itu atas nama nenek waktu itu ya, almarhum. Tapi ketika beliau masih hidup, itu menghibahkan sebagian rumahnya kepada saya. Sedangkan anaknya kakek dan nenek saya itu cuman satu nih, cuman anak tunggal satu, laki-laki. Apakah saya ini nanti masih tetap mendapatkan waris dari bapak saya, dari harta peninggalan kakek dan nenek saya, ataukah hanya cukup hibah itu? Karena nyun sewu, kalau misalnya saya hibah dapat, waris dapat, itu secara perhitungan jadinya kok lebih banyak dari saudara saya yang laki-laki. Itu gimana? Jadi kalau saya cerna pertanyaannya begini ya, kakek punya anak satu, bapak sampean, kan begitu ya? Iya. Nah, bapaknya ini sampean punya anak banyak, jelas ya? Dan ini menghibahkan kepada sampean, hibah, kan begitu? Iya. Nah, maka hibah di masa hidupnya bapak ya. Iya.
di masa hidupnya bapak. Kemudian kakek meninggal dulu sebelum bapak, kan begitu. Iya. Nah, hartanya kakek menjadi milik bapak, tapi yang dihibahkan ini sudah tidak bisa disentuh oleh si bapak. Nah, ketika bapak meninggal, maka sampean sebagai ahli waris yang lain sama, jadi masing-masing dapat. Berarti nanti sampean dapat banyak, ya iyalah, kan sampean dapat double, sampean kan dapat hibah, jadi dapat banyak memang. Karena tidak ada masalah itu. Yang lainnya nggak dapat hibah. Iya, tapi kalau saudaranya keberatan lah. Ya, padahal kan Ya, udah ini jelas hukum hukumnya syariat. beda ya. Iya. Hukum syariat nggak bisa keberatan. Karena memang jatuhnya satu hibah, satu waris ya. Jadi ya mau nggak mau memang jadi terlihat lebih banyak. Ngoten ya. Iya, betul. Makanya tadi itu hibah kepada anak itu sebaiknya disamaratakan supaya apa? Tidak ada kasus seperti ini, artinya dengki, iri dan sebagainya tidak ada. Jadi sebaiknya memang disamaratakan kalau hibah. Iya, matur suwun Ustaz. Iya, sama-sama. Terima kasih baik. Nggih, makasih. Mbak Marita. Selanjutnya kami persilakan Mbak Tri Sulistiani untuk membuka mic-nya. Open mic. Ya, terima kasih waktunya Ustadz. Mohon izin bertanya. Begini Ustadz, yang mengenai tahlilan tadi, kalau di tempat saya itu kan kebanyakan orang-orang tua itu kekayaannya itu berupa sawah gitu kan. Nah, biasanya sebelum meninggal itu mereka itu menyampaikan semacam wasiat gitu. Jadi ada sebagian sawahnya itu yang memang diakui sendiri, tidak dihibahkan ke anak-anak. Jadi istilahnya kalau di tempat saya itu tanah gantungan gitu. Jadi di hak milik sendiri si orang tua itu. Nah, kemudian itu nanti diperuntukkan ketika dia meninggal itu untuk bisa dijual atau mungkin ditawarkan kepada saudara siapa yang mau membelinya. Kemudian hasilnya itu diminta untuk kepentingan mengurus jenazah hingga tahlilan itu, Ustaz. Nah itu sudah membudaya. Jadi ada tanah yang memang diakui, jadi nanti diperuntukkan untuk acara tahlilan begitu. Jadi bukan dari harta si anak-anak yang memang ingin menyedekahkan, meskipun anaknya mampu, tapi biasanya orang tua itu punya tanah diri yang diperuntukkan untuk itu ketika meninggal gitu. Nanti itu gimana hukumnya? Iya. Jadi ini itu istilahnya wasiat berarti. Iya. Jadi ada beberapa harta, ada beberapa sawah ya. Kemudian sawah yang ini jangan diwaris gitu istilahnya ya. Iya, jadi sebelum meninggal itu tanahnya sudah dihibahkan ke anak-anaknya, terus menyisakan sebagian untuk dia sendiri. Nah itu jagani nanti ketika dia ini jangan diwaris. Oh ini dihibahkan, iya. Sebelum meninggal sudah dihibahkan. Yang diwaris setelah meninggal. Yang sebagian itu sudah dihibahkan sebelum meninggal biasanya gitu. Oh, terus ini untuk tahlilan. Ya, jadi tidak untuk waris. Iya. Ini jatuhnya wasiat. Ya. Iya. Wasiat. Nah, wasiat ini kalau memang ini adalah wasiat, berarti yang pasti sah itu adalah sepertiganya saja.
sepertiga dari sawah ini itu pasti sah. Yang sisanya itu terserah ahli waris. Ahli waris boleh apa namanya? Boleh melaksanakannya, boleh tidak. Oh, Begitu. Jadi harta diwasiatkan untuk membuat acara tahlilan. iya, Ya. Nah, iya. yang sepertiga dari sawah ini pasti tidak bisa diganggu gugat. Yang sepertiga tidak bisa diganggu gugat. Yang 2/3 itu terserah ahli waris. Kalau ahli warisnya semuanya setuju ya silahkan. Tapi kalau apa namanya ada yang kepingin dibagi ya dibagi. Jelas ya? Oh iya, ya. Terima kasih Ustadz. Satu lagi Ustadz. Begini, kalau di daerah saya itu biasanya anak kalau sudah menikah, kan orang tua punya kebun-kebun gitu, biasanya kan ada tanah yang dihibahkan khusus untuk anak yang sudah menikah. Dan itu biasanya bagiannya sama. Misalkan ada 3 anak, 2 anak sudah menikah, kan mereka sudah dapat bagian tanah. Kemudian yang satu lagi belum dapat karena posisinya dia belum nikah. Kemudian si bapak meninggal, dan sebelum waris itu dibagi, itu bagian untuk si anak yang belum menikah tadi diberikan dulu. Jadi kayak dipotong dulu untuk jatahnya si anak yang belum menikah tadi, biar sama dengan saudara-saudaranya. Kemudian sisanya baru dibagi untuk waris. Itu boleh apa tidak karena memang dari orang tua seperti itu? Nggak bisa kalau sudah tanah ini anaknya 3. Ya. Ini sudah dihibahkan, ya. Ya. Maka ketika dia meninggal, sebelum yang ketiga ini dihibahkan untuk anak yang sudah menikah, maka ini jatuhnya waris. Waris ya berarti untuk 3 anaknya dibagi rata. Berarti dia nggak dapat hibah sudah. Kecuali kalau bapaknya wasiatnya begini. Wasiat sebelum meninggal dia wasiat. Nanti dari bagian ini kasihkan kepada saudaramu ini bagiannya dia yang seharusnya dihibahkan, yang lainnya silakan dibagi waris. Nah, jika seperti itu babnya wasiat lagi. Kembali kepada wasiat, dan wasiat ini namanya wasiat untuk ahli waris. Nah, wasiat untuk ahli waris ini berbeda. Wasiat untuk ahli waris ini lemah karena bisa dibatalkan oleh ahli waris yang lain. Jadi kalau ahli waris yang lain itu tidak setuju, ya gagal ini. Tapi kalau setuju, ya bisa. Jadi sebelum meninggal dia sudah wasiat. Nanti jangan diwaris dulu. Bagian adikmu yang belum dapat ini kamu kasih dulu, baru yang lainnya diwaris. Nah, maka itu namanya wasiat untuk ahli waris. Jika mereka setuju, lanjut. Tapi kalau mereka tidak setuju, satu aja tidak setuju, gagal sudah. Jelas ya? Oh iya, matur suwun, terima kasih Ustaz. Iya. Dan Mbak Tri. Ini sudah jam 21.29. Nggih. Ustadz, ini satu penanya kembali nggih. Oh ya, satu lagi ya. Nggih. Dari GoFom, cara membayar hutang kepada Allah ini, Ustadz, misalnya haji tadi, ini diimplementasikan seperti bagaimana Ustadz? Atau hutangnya puasa si mayit oleh ahli waris ini harus ditunaikan seperti apa? Iya, jadi kalau bapaknya itu punya hutang haji, maka harus dihajikan dari harta ini,
Ya, ini kan termasuk utangnya mayit ya. Jadi dari hartanya dipotong untuk biaya haji. Ya, dipotong sebelum dibagi waris. Dipotong. Namanya haji badal. Jadi biaya menghajikan badal. Jadi dia menyewa orang untuk menghajikan bapaknya. Kalau untuk puasa itu per hari, kalau dia punya hutang puasa ya, bapaknya mati meninggal, punya hutang puasa per hari 1 mud. 1 mud itu 7 ons. Jadi kalau dia punya hutang puasa 30 hari ya tinggal dikali 30 ya. Berarti 210 ons alias 21 kilo. Begitu. 21 kilo kalau 1 bulan, kalau 30 hari. Dipotong dari hartanya. Kalau dia tidak punya beras, tidak meninggalkan beras ya, dibelikan dari harta peninggalannya sebelum dibagi warisannya. Insya Allah sudah jelas Ustadz. Iya. Jam 21.31, teman-teman mohon maaf tidak semua malam hari ini tersampaikan semua pertanyaan jenengan. Masih ada 3 sesi lagi bersama Ustadz Zahid yang Masya Allah materi malam hari ini begitu luar biasa. Terima kasih banyak Ustadz. Jadi kami mohon untuk memberikan closing statement dan menutup dengan doa untuk kami semuanya Ustadz. Monggo Ustadz. Iya. Jadi pembahasan tadi itu ya, simpulan daripada pembahasan tadi itu bahwa pentingnya kita mengetahui apa saja yang wajib diselesaikan dari harta peninggalan mayit, agar kita tidak mengambil harta secara zalim. Ya, apa saja hak-hak yang harus diselesaikan daripada harta mayit harus kita ketahui, sehingga tidak sampai kita mengambil hak orang lain secara zalim. Dan hak-hak tadi itu sudah kita jelaskan tadi, apa saja hak-haknya. Ya, mudah-mudahan pembahasan ini adalah bermanfaat untuk kita semua. Dan mudah-mudahan apa yang kita bahas atau kita ajarkan pada malam hari ini ditulis ikhlas oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal kebaikan kita, bukti kebaikan kita, bukan bukti yang menjerumuskan kita. Dan kalau ada salah kata dari saya minta maaf juga. Kita tutup dengan bacaan Fatihah. Al-Fatihah la yaftah alana futul arifin faqina fiddin wa yu'allimna ta'wil ihdina al-amal ma'alimna ihdina ikhlas ma'amilna wa alamna salafana surahun mithlatil jalasat wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa li walidayya. Amin.